Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini ya. Council of Light, Divine Orchestration Helpers in the Subtle Realms. Jadi para makhluk cahaya atau roh suci, bisa dibilang juga dengan dewan cahaya, hari ini akan mendampingimu, membantu dan memberikan petunjuk ya untuk menjalani aktivitas kamu hari ini, kegiatanmu, dan bahkan jikalau kamu dalam kesulitan, beliau-beliau ini yang akan membantumu. Jadi dewan cahaya ini adalah makhluk yang ada di atas sana, yang sudah berbentuk roh gitu ya, atau leluhur suci yang dahulunya adalah manusia tapi mempunyai kelebihan gitu ya dibandingkan dengan kita orang biasa, dan kemudian ketika mereka sudah tiada menjadi leluhur suci ya. Nah, di sini ada beberapa ya yang bisa dikatakan sebagai leluhur suci. Dari gambar ini kalian pasti udah mengenal beberapa tokoh-tokoh ini. Jadi ya itu ya intinya. Dan selain leluhur suci, dewan cahaya termasuk juga dewa dewi dan juga para malaikat. Jadi makanya di sini dikatakan Council of Light ya, dewan cahaya dan divine orchestration, karena mereka semua ini bersamaan. Jadi dewa dewi, leluhur suci, para malaikat mendampingimu ya untuk membantumu dan juga memberikan petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk itu bisa melalui intuisimu, suara hati yang kamu dengar, bisa juga dari orang yang kamu temui ya, menyampaikan sesuatu hal pada kamu ya, dan itu sebenarnya adalah petunjuk dari dewan ilahi ini ya, melalui manusia, atau bisa juga kamu digerakkan untuk membaca, mungkin membaca buku, membuka sosmed gitu ya, atau membuka konten ya di platform apapun lah. Nah, di situ kamu akan merasa bahwa loh, ini kok memang relate dengan kesulitanku saat ini atau situasiku saat ini ya, dan dari situ kamu seperti mendapatkan penerang atau pencerahan ya, dan semua itu sebenarnya adalah bantuan dari dewan cahaya yang hari ini mendampingimu gitu kan. Beliau ini nggak mungkin langsung bertemu secara langsung ya, tapi melalui media-media itu semua tadi. Oke. Next, untuk pesan semesta hari ini. Ya, yang pertama solar flares atau activate. Pesan yang kedua sixth house, rumah keenam, tentang sustainability. Dan yang ketiga short note atau past atau masa lalu. Oke, pesan yang pertama solar flares
atau semburan matahari atau suar matahari ya. Dan di sini juga atau ada pesan activate. Jadi hari ini karena matahari bersinar terang ya, jadi benar-benar membakar semangat kita, tetapi juga bakal ada situasi yang tidak menentu ya, bersemangat tapi di sisi lain kok hati gelisah, ada rasa ingin tahu yang begitu besar gitu ya, ada rasa penasaran. Nah, di momen-momen seperti ini kita tidak harus tinggal diam, tetapi harus melakukan tindakan ya. Jadi ibaratnya tuh gini, hari ini energi kita itu kayak di ini loh, dikirim apa namanya, pemanas gitu loh. Jadi yang kita mager, kita ogah-ogahan gitu ya, kita lemes, kita lagi nggak pengen ngapa-ngapain atau nggak bertenaga gitu. Nah, alam semesta mengirimkan suar matahari ini atau semburan matahari untuk memacu semangat kita ya. Dan selain memacu semangat, kita jadi ada rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran yang tinggi, tapi juga moody, hati gelisah nggak karu-karuan. Nah, seperti itu. Makanya di sini mumpung nih alam semesta memberikan mengirimkan ya suar matahari ya, atau itu tadi apa namanya, solar flares ya, atau bahasa lainnya dari suar matahari itu semburan ya, panas. Nah, manfaatkan atau gunakan sebaik-baiknya ya untuk melakukan banyak kegiatan dan aktivitas, karena energi kita lagi tinggi-tingginya nih ya. Namun jangan lupa imbangi juga dengan air, karena kalau kamu terlalu istilahnya menggebu-gebu, terlalu berambisi ya, terobsesi, itu juga nggak bagus gitu. Jadinya kita malah terbakar ya. Ibarat tuh kalau kita terlalu bersemangat malah terbakar, kita bermain api, kalau tidak hati-hati malah terbakar. Jadi seimbangkan juga dengan energi air. Nah, energi air tuh gimana ya, waktunya istirahat tetap beristirahat. Ibaratnya tuh kamu waktunya haus ya harus minum gitu ya. Oke, pesan yang kedua, sixth house, rumah ke-6 dalam astrologi berbicara tentang sustainability. Oke, sustainability itu adalah tentang keberlanjutan. Jadi ibaratnya rumah ke-6 ini mewakili dapur pusat kebugaran ya. Jadi ibaratnya gini, kamu hidup di satu tempat, di situ ada peta. Nah, di dalam peta itu ada dapur pusat, ada pusat kebugaran, ada klinik kesehatan, ada taman gitu ya, hewan peliharaan. Nah, intinya di sixth house atau rumah ke-6 ini berbicara tentang tempat yang dimana kamu menjalani aktivitas sehari-hari seperti lingkungan kerja, kemudian juga rumah tempat tinggalmu, dan juga berkaitan dengan hubungan pikiran dan tubuhmu, menjaga kesehatan, dan juga hewan peliharaanmu. Tindakan yang bisa dilakukan, bekerja lebih cerdas bukan lebih keras. Jadi kebalikan dari situasi disfungsional adalah ekosistem yang keberlanjutan. Jadikan hidupmu berkelanjutan, perhatikan waktu, sumber daya atau kemampuan, cinta, perhatian ya, dan keringat yang kamu curahkan, terutama untuk hari ini ya, dalam hidupmu, dan nilai apakah kamu memberikan sebanyak yang kamu dapatkan. Jadi bekerja cerdas bukan bekerja keras. Intinya sebisa mungkin energi kita nggak terkuras habis, tapi hasilnya lebih banyak gitu loh. Dan apakah kamu menerima sebanyak yang kamu berikan? Nah, itu tadi, apakah ada keseimbangan ya. Kemudian rumah ke-6 ini juga menyangkut pekerjaan harianmu. Tidak harus mengerjakan sesuatu hal yang kamu inginkan aja atau karir yang kamu dambakan ya, tetapi ya apa yang ada saat ini jalani aja senyaman mungkin ya, buat dirimu nyaman.
Rumah ke-6 juga berbicara tentang pekerjaan harianmu dan apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan impianmu. Luangkan sedikit waktu dan uang untuk tetap menjaga kesehatanmu. Intinya sih hidup terus berlanjut. Apa yang menjadi tanggung jawabmu, kewajiban kamu, tugas-tugas kamu, ya lakukan, laksanakan sebaik-baiknya. Walaupun terkadang ini bukan sesuatu hal yang kita inginkan atau kita dambakan ya, tapi namanya rezekinya di sini. Yang ada seperti ini saat ini, ya udah berdamai aja dengan keadaan, lakukan tugasmu, jalani dengan sebaik-baiknya ya. Dan ketika kamu mampu melanjutkan hidup ya, intinya seperti itu ya, maka yang kamu dapatkan adalah keseimbangan baik di kehidupan, di pekerjaanmu, dan bakal menyenangkan, dan juga kesehatanmu. Oke, nah kita lanjut. Short note atau pas. Short note atau note selatan menggambarkan apa yang kamu bawa dari kehidupan lampau ya. Keterampilan, kecenderungan, kecanduan, kelemahan, urusan yang belum selesai, dan tempat fisik di dalam tubuhmu. Tempat kamu mungkin menyimpan ketegangan atau kisah karma di masa lalu. Kemudian note lunar adalah titik-titik pada zodiak tempat orbit bulan melintasi ekliptika. Jadi ketika bulan, matahari, dan bumi tepat sejajar di sini, bayangan secara misterius menutupi matahari atau bulan dan menciptakan gerhana. Orang-orang kuno mengira makhluk raksasa yang menghasilkan bayangan itu dan menyebut note-note itu sebagai kepala dan ekor naga. Tempat bulan turun ke arah selatan adalah ekor naga berbentuk U. Nah, tindakan yang mesti dilakukan ya, karena pesan ini yang tertarik. Situasi ini berakar pada beberapa pola karma masa lalu yang asal-usulnya tidak jelas. Kamu perlu menerapkan keterampilan yang kamu miliki sejak lahir atau melihat kembali masalah lama dan berusaha untuk menyembuhkannya. Situasinya terasa sangat familiar tetapi tanpa cerita yang menyertainya. Jadi mungkin kamu akan merasakan dejavu, seperti kembali ke masa lalu, atau merasa aku kok sepertinya pernah ada di situasi seperti ini. Nah, ini juga bisa menarik orang-orang dari kehidupan masa lalu untuk datang, termasuk juga cinta lamamu ya, atau orang-orang yang pernah akrab sama kamu ya. Dan di sini juga diingatkan untuk menyembuhkan masa lalu, menyembuhkan luka dari masa lalu, dan memutus siklus karma. Nah, bagaimana memutus siklus lama? Dengan tidak melakukan apa yang selalu kamu lakukan. Jadi suatu contoh begini, Kak, kenapa aku selalu terlibat dengan orang-orang yang toksik atau red flag ya, terutama dalam percintaan? Karena kamu selalu menerima gitu. Jadi pengalaman pertama ketika kamu berdilin dengan seseorang yang toksik itu sebagai pengalaman hidup. Kemudian ketika datang dengan energi yang sama, kamu masih jalani juga, berharap suatu saat pasti akan berubah. Udah terlanjur sayang, aku udah banyak berkorban. Nah, otomatis ketika kamu mengakhiri hubungan dengan dia, yang datang nanti dengan orang-orang yang toksik juga gitu loh. Jadi cara memutusnya yang pertama adalah pelajaran. Nah, ketika datang lagi di awal kamu sudah tahu dia itu red flag ya kamu mesti langsung run, mesti langsung cut off. Nah, itu memutus siklus karma gitu. Nah, ini yang mesti kamu lakukan. Atau misalkan kamu terbiasa di satu circle ya, yang dimana misal nih suka pinjem duit nggak balik lah, apalah. Kalau kamu nggak keluar dari situ, atau suatu circle yang intinya nggak sehat lah ya, terlibat dengan hal-hal negatif lah ya. Kalau kamu nggak keluar dari situ, ya seterusnya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang energinya sama gitu. Jadi di sini kuncinya harus kamu sendiri yang memutus siklus karma dengan memutus pola yang sama. Nah,
Next yang kamu harus lakukan hanya menerima energi orang-orang yang positif gitu. Jadi kayak gini contoh nih ya, ini aku tidak bermaksud menjudge ya, karena setiap orang tuh punya pilihan hidup ya. Misal nih, kenapa aku selalu dipertemukan dengan seseorang yang udah punya pasangan. Nah, seperti itu tadi. Yang pertama, pelajaran. Yang kedua, kayak sudah tahu udah punya pasangan, kau masih lanjut. Nah, akhirnya hubungan itu nggak langgeng misal ya. Terus kemudian datang lagi, dia punya pasangan, kamu terima juga. Nah, ya seterusnya kamu akan terlibat dengan orang-orang yang selalu punya pasangan. Makanya ada apa ya, statement, kenapa ya Kak aku selalu dikejar-kejar orang yang udah punya pasangan kayak gitu. Karena di kesempatan kedua ketiga kamu membuka gitu ya. Dan kalau kamu ingin memutuskan siklus itu, kuncinya di kamu sendiri. Jadi itu contoh ya gitu. Itu akan jadi kayak karma tuh nggak selesai-selesai jadinya ya. Tapi ini nggak selalu dalam percintaan aja ya, dalam itu tadi yang aku contohkan, misalkan dalam satu circle yang nggak sehat. Oke. Nah, kita lanjut. Bagaimana energimu hari ini? Atau misalkan nih kamu udah sering kali di ghosting ya, bisa jadi itu pembayaran karma di masa lalu, karena mungkin tanpa kamu sadari ya, pernah mungkin mengghosting orang, menyakiti orang, ninggalin seseorang begitu saja, membuat orang patah hati, mungkin sampai stres ya gara-gara kamu tinggalin, atau kamu pernah menyelingkuhi seseorang. Nah, akhirnya di masa sekarang kamu harus melakukan pembayaran karma dengan di ghosting lah, dimanipulasi lah, hanya dimanfaatin lah. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kalau kamu ingin memutus siklus karma itu ya, ketika kamu dipertemukan dengan seseorang seperti itu, di kesempatan pertama kamu harus langsung meng-cut off. Jadi hanya menerima vibrasi positif. Nah, itu bisa memutus siklus karma atau memutus siklus dengan orang-orang yang berenergi sama gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana energimu hari ini? Ada Nine of Branches, aku tarik dulu semua kartunya. Guardian of Branches, Nine of Fossil. Nine of Fossil koin nih, aku suka banget nih kalau udah ketarik kartu koin. Dan Spider, Secret Spinner, and Four of Branches ya. Energinya semua positif loh ya. Aduh, ini harapan besar terjadi, ketarik ya, menjadi kenyataan. Oke, dari gambaran di sini Nine of Branches, kamu akan lebih berhati-hati ketika berurusan, berdealing, bekerja sama, membuat keputusan ya, atau melakukan tindakan. Kamu akan mencoba untuk lebih berhati-hati, nggak mau buru-buru. Jadi tunggu aja dulu ya, cek ombak dulu, wait and see dulu ya, baru kalau kamu sudah yakin di situ baru kamu mengambil keputusan ya. Bahkan di sini ada sikap kamu mencoba untuk membuat batasan, set boundaries ya, orang-orang yang nggak boleh masuk dalam kehidupanmu, atau yang terbatas aja gitu ya, atau mana yang boleh. Nah, semua itu berkaitan dengan kenyamananmu. Jadi sesuatu hal yang kamu nggak ngerasa nyaman, kamu nggak ngerasa secure ya, kamu akan membuat batasan ya. Dan itu bagus dan itu harus gitu, sebab kalau nggak diri kita sendiri yang membuat hidup kita nyaman, kita nggak bisa mengharapkan dari orang lain ya. Dan bagaimana membuat hidup kita nyaman ya, membatasi diri dari hal-hal yang nggak kita inginkan. Oke, next, Tiger. Kamu akan berdealing dengan energi maskulin. Guardian of Branches ini seseorang yang sudah matang usianya, mungkin juga udah bapak-bapak ya. Terus bisa juga seseorang yang mempunyai kedudukan leader, jadi ini kayak semacam bos kamu gitu ya. Atau bisa juga ini pasanganmu, atau klien atau customer ya, yang karakternya tuh ya selain maskulin, usianya udah matang,
eh, energi seorang leader ya. Dia juga sosok yang mengayomi, bijaksana, bukan yang pemarah, tapi mengingatkan untuk hal-hal yang benar. Dan selain dia mengayomi, melindungi, memberikan motivasi, tapi juga mau buat membantu kamu. Nah, ini bisa energi pasanganmu, bos kamu, klien atau customer, atau teman atau keluarga ya, bisa juga orang tua laki-laki. Kemudian jika ini energi kamu sendiri, hari ini kamu cukup, bukan hanya cukup ya, sangat bisa untuk mengontrol diri. Jadi ketika kamu punya prinsip, kamu nggak mudah terpengaruh, nggak gampang dikompori, kamu punya kendali atas dirimu sendiri ya. Dan bahkan hari ini beberapa dari kalian seperti diberi tanggung jawab lebih ya oleh bos kamu ya. Mungkin kamu naik jabatan atau mungkin dikasih wewenang, ini kamu mewakili saya nih ya, kamu pimpin nih apa namanya tim kamu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di sini Nine of Fossil. Oh, ini seneng banget nih. Favorit ya. Ini sama seperti Nine of Pentacle, Nine of Coin ya, 9 koin, 9 pentakel. Artinya apa? Rezeki kamu hari ini gede ya. Ada rezeki berkelimpahan luar biasa ya. Kalau misalkan kamu income kamu harian hari ini tuh lebih banyak daripada yang kemarin, atau job kamu rame gitu ya, atau income kamu lebih gede dari yang kemarin gitu, orderan kamu rame. Nah, bisa juga bonus kamu cair ya, atau bisa juga seseorang mungkin mentransfer ya memberikan ini support finansial, atau kamu dapat rezeki nomplok gitu ya, apa door prize, atau ketika kamu menjual sesuatu gitu ya, ternyata kamu dapat keuntungan besar. Nah, itu ya. Kemudian Spider Secret Spinner. Hari ini roda keberuntungan sedang berada di atas ya, keberuntungan rezeki, kedudukan, kesuksesan, bahkan kamu di situasi kepepet mungkin ada aja gitu ya hokimu, keberuntunganmu ya. Next, Four of Branches. Ada situasi yang harmonis, bisa ini antara kamu dan pasangan, kamu dengan keluarga, dengan teamwork kamu ya, dengan tim kerja, hubungan yang baik dengan klien atau customer, bisa juga dengan keluarga. Dan ada semacam ini bisa pertemuan kamu dengan seseorang, bisa juga pertemuan keluarga atau gathering gitu ya, atau ada meeting, tapi situasinya nggak terlalu formal ya. Justru di sini energinya tuh seperti merayakan, berkumpul, berbagi kebahagiaan, situasi dan suasana yang harmonis. Nah ya, kelima kartu yang ketarik semuanya positif, tumben-tumbenan ya. Artinya nih energinya lagi bagus nih. Nah, kita lanjut, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke, look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Jadi apa penyebab yang terjadi saat ini dalam perjalanan percintaanmu? Sebenarnya jawabannya ada di lubuk hati terdalammu. Jadi kamu cari tahu gitu ya, kamu tanyakan ke diri sendiri. Nah, jawabannya sudah ada ya, seperti kayak kok hubunganku toksik. Sebenarnya kamu tahu, iya nih orang ini sebenarnya dari awal udah red flag, tapi aku ngotot karena aku sayang. Nah, itu loh, semua jawaban sebenarnya sudah ada di hati kecilmu, di lubuk hati terdalammu ya. Oke, next. Aku ambil pesan dari Angel Answers. Jadi, apakah keinginanmu, harapanmu, manifestasimu bisa terwujud hari ini? Kita lihat. Yap, unlikely. Memang ada hal-hal yang ternyata belum bisa apa ya istilahnya kamu raih atau kamu jalankan hari ini ya. Karena apa? Waktunya aja nggak tepat, mungkin juga karena cuaca, karena ada halangan atau hambatan. Tapi yang pasti ketika sesuatu hal itu memang belum bisa kita lakukan atau kita jalani, artinya apa? Tuhan sedang menyelamatkan kita dari masalah ya.
Kadang manusia itu nggak sadar ya, aduh kok kenapa nggak jadi nih, padahal gini. Tapi setelah waktu berlalu baru memahami, oh pantesan kemarin nggak jadi ya, pantesan kemarin nggak bisa ya gitu. Ya, baru mengetahui hikmahnya bahwa semua hal itu ada tujuan. Jadi kalau misalkan ada rencana kalian harus tertunda, cancel, bahkan ada penolakan gitu ya, di reject. Nah, kita pasti awalnya marah, sedih, galau, kecewa gitu. Padahal itu cara semesta menyelamatkan kita dari masalah. Cara semesta menyelamatkan kita dari kerugian ya. Makanya kalau ternyata kita nggak sesuai, ada yang nggak sesuai harapan, kita bisa menerima ya, berdamai. Oh ya udah, memang belum rezeki, ya udah waktunya memang nggak bisa, mau gimana lagi. Di situ kita akan lebih enteng gitu loh. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu, mengingatkan ya, bisa jadi reminder atau afirmasi. Kita lihat ya. I have choices. I don't have to be stuck in something that no longer fits. I have choices always. Aku punya pilihan. Aku tidak harus terjebak dalam sesuatu yang tidak cocok lagi. Aku selalu punya pilihan. Terkadang kamu lupa bahwa kamu dapat memilih. Kamu memiliki hak istimewa untuk memilih pekerjaan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan dan pikirkan ya. Jika hidupmu tidak membuat kamu bersemangat ya, kamu memiliki pilihan untuk mengubahnya. Pilih dirimu sendiri atau pilih masa depan yang menarik. Intinya kamu punya pilihan, jangan biarkan kamu kamu stuck di satu tempat atau situasi yang kamu nggak nyaman atau kamu ngerasa nggak ada kecocokan lagi ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.